Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sri Utaminingsih selaku dosen mata kuliah Kajian Kurikulum Pendidikan Dasar serta rekan-rekan kelas B. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Maziatun Nikmah, saya Nalatul Izzah, Rifatul Ulia, dan Trifarus Hidayati akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Model Pengembangan Kurikulum Berdasarkan Pengelolaannya. Pengertian model pengembangan kurikulum. Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis, sedangkan kurikulum menurut Hamalik 2008 adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau designing, menerapkan implementation, dan mengevaluasi atau evaluation suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Sekarang, model pengembangan kurikulum berdasarkan pengelolaannya. Ada 8. Yang pertama, the administrative model, the grassroots model, Pew-Chem system, the demonstration model, Tabas inverted model, Olivia model, Rogers interpersonal relation model, dan yang terakhir, the systematic action research model. Model yang pertama adalah the administrative model. Model pengembangan kurikulum ini digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum yang bersifat sentralisasi. Artinya, pengembangan kurikulum ini, ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum ini dengan kegiatan monitoring, pengamatan, dan pengawasan serta bimbingan dalam pelaksanaannya. Setelah berjalan beberapa saat, perlu juga dilakukan evaluasi untuk menilai baik validitas komponennya, prosedur pelaksanaan maupun keberhasilannya. Nah, bisa dilihat bagian di samping dari pimpinan pertama yaitu Board of Education yang terdiri dari administrator tingkat atas, kemudian panitia penasehat yang terdiri dari panitia pengarah dan pejabat administratif, kemudian panitia kerja dan panitia pelaksana. Nah, di sini nanti kita akan membuat keputusan. Yang pertama dari kebutuhan pengembangan kurikulum, yang kedua merumuskan rencana umum, yang ketiga konstruksi kurikulum, review kurikulum, dan uji coba, modifikasi, dan juga peresmian. Nah, contoh pengaplikasiannya di sekolah sudah banyak diterapkan, seperti contoh pada saat rapat kepala sekolah dan komite membuat sebuah kebijakan yang didasarkan pada keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada masing-masing daerah. Model yang kedua, the grassroots model. Model grassroots ini akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama, yaitu dari guru-guru atau sekolah. Seorang guru, sekelompok guru, atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada pentingnya guru sebagai kunci keberhasilan. Ada 4, yaitu 1 adalah kurikulum akan meningkat bila kompetensi profesional guru meningkat. Yang kedua, kompetensi guru akan meningkat bila mereka terlibat secara pribadi dalam masalah perubahan dan perbaikan kurikulum. Yang ketiga, keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan perbaikan kurikulum sampai dengan penilaian hasilnya akan sangat meningkat keyakinannya. Yang keempat, dalam kelompok tatap muka, guru akan dapat memahami satu sama lain secara lebih baik.
dan memperkaya konsensus pada prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan rencana pembelajaran. Nah, contoh pengaplikasiannya di sekolah bahwa guru-guru saling bekerja sama dalam upaya pengembangan kurikulum di sekolah masing-masing. Model yang ketiga adalah Become System. Menurut Sanjaya, tahun 2008 mengemukakan model ini diciptakan oleh seorang kurikulum. Model yang ketiga adalah Become System. Menurut Sanjaya, pada tahun 2008 mengemukakan model ini diciptakan oleh seorang ahli kurikulum bernama Become. Langkah-langkahnya, yang pertama, menetapkan wilayah atau arena yang akan melakukan perubahan kurikulum, apakah di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau nasional. Yang kedua, menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menetapkan prosedur yang akan ditempuh, meliputi dari membentuk tim sampai menyusun dan menulis kurikulum yang dikehendakinya. Yang keempat, implementasi kurikulum. Pada tahap ini, dipersiapkan segala hal yang dapat berpengaruh terhadap jalannya implementasi, termasuk pemahaman guru terhadap kurikulum itu sendiri. Yang kelima, melakukan evaluasi kurikulum yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di sekolah, kemudian evaluasi desain kurikulum, evaluasi terhadap keberhasilan anak didik, dan evaluasi sistem kurikulum. Nah, model ini sering digunakan pada setiap sekolah. Selanjutnya adalah the demonstration model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots yang datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahli untuk perbaikan kurikulum. Pada umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah. Nah, ada beberapa kebaikan dalam penerapan model pengembangan ini. Di antaranya adalah yang pertama, kurikulum ini akan lebih nyata dan praktis karena dihasilkan melalui proses yang telah diuji dan diteliti secara ilmiah. Yang kedua, perubahan kurikulum dalam skala kecil atau pada aspek yang lebih khusus kemungkinan kecil akan ditolak oleh pihak administrator. Yang ketiga, hakikat model demonstrasi berskala kecil. Dan yang keempat, model ini akan menggerakkan inisiatif kreativitas guru serta memberdayakan sumber administrasi untuk kebutuhan dan minat guru dalam mengembangkan program yang baru. Selanjutnya, Taba Inverted Model. Menurut cara bersifat tradisional, pengembangan kurikulum dilakukan secara deduktif. Namun, Taba berpendapat model deduktif ini kurang cocok, sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurutnya, pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru-guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan inversi atau arah terbalik dari model tradisional. Nah, ada 5 langkah pengembangan kurikulum model Taba ini, antara lain yang pertama, mengadakan unit-unit eksperimen bersama guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Dan yang terakhir, implementasi dan diseminasi. Selanjutnya adalah Olivia Model. Pengembangan kurikulum model Olivia menurut Mudofir 2011 melibatkan langkah yang saling berkaitan. Rinciannya sebagaimana berikut. Yang pertama, merumuskan filosofi, sasaran, serta visi dan misi lembaga. Yang kedua, analisis kebutuhan masyarakat dan analisis materi yang diberikan lembaga. Yang ketiga, menentukan tujuan umum dan tujuan khusus kurikulum. Yang keempat, menjabarkan kurikulum dalam bentuk perumusan tujuan umum dan tujuan khusus pembelajaran. Yang kelima, menetapkan strategi yang mungkin digunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, menyempurnakan alat dan teknik penilaian. Nah, setelah teknik penilaian diimplementasikan, kemudian diadakan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maziatun Nikmah, NIM 2019-03109, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang model pengembangan kurikulum. Di sini sampai dengan Rogers Interpersonal Relation Model. Menurut Wayne Crosby, perubahan kurikulum ada perubahan individu.
Menurut Roger, manusia berada dalam proses perubahan dari becoming, developing, and changing. Sesungguhnya, ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi ada beberapa hambatan yang ia harus membutuhkan orang lain tetap untuk memperlancar dan mempercepat perubahan tersebut. Model kurikulum ini berbeda dengan model lainnya karena tidak ada suatu perencanaan dari kurikulum tertulis. Yang ada hanya kegiatan kelompok. Metode pendidikan yang diutamakan oleh Roger adalah sensitivity learning, sensitivity training, a counter group, and training group or the group. Selanjutnya yaitu the systematic action research model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi perkembangan kurikulum yang merupakan perubahan sosial, di mana mencakup proses-proses yang melibatkan kepribadian dari orang tua, siswa, guru, serta struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi, kelompok sekolah, dan masyarakat. Penyusunan kurikulum ini harus memasukkan pandangan dan harapan masyarakat. Salah satu cara dengan prosedur action research. Yang pertama, dengan mengadakan kajian secara seksama tentang masalah-masalah kurikulum berupa pengumpulan data yang bersifat menyeluruh, mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kondisi yang mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, implementasi dari keputusan yang diambil dalam tindakan pertama, dan tindakan ini harus diikuti oleh kegiatan pengumpulan data dan fakta. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.